Hai guys, aku dalam masa pemulihan sakit yang waktu itu separuh muka aku nggak bisa gerak ya. Ini masa dimana pada tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 ya, mulai tanggal 16 bulan Februari lalu, aku tiba-tiba mukanya miring separuh. Dalam artian sebelah nggak bisa kedip dengan cepet, terus sebelah nggak bisa gerak. Jadi pada masa ini memang belum sembuh total, cuman pada masa ini aku merasa lebih baik. Ketika aku periksa ke dokter syaraf, dibilang sama dokter syaraf ini adalah efek pasca herpes ya kan. Pasca herpes itu ada yang namanya lupa aku, pokoknya dia menyerang saraf ya kan. Sindrom apalah gitu ya, lupa aku searching di Google, aku lupa. Jadi pasca herpes itu bisa terkena yang namanya kelumpuhan saraf tepi ya kan. Jadi kelumpuhan saraf tepi yang berada di belakang telinga ya, di sini ya kan guys. Di belakang telinga ini dimulai ya kan, menyerang di atas mata ya, di bawah mata, di pipi, di bibir ya kan, sama di hidung ini. Seperti yang kita tengok tadi kan, ini masih belum sempurna sembuh. Jadi masih dalam proses pemulihan, tapi ini udah jauh lebih baik ya kan, daripada 2 minggu terberat yang aku jalani. Minum tumpah, makan nggak bisa ngunyah sebelah. Kalau kita gunakan gigi yang sebelah sini, makanan bakal nyangkut, dia harus dicongkel, nggak bisa dia keluar dengan kita mengeluarkan pakai lidah gitu. Kita goyang mulut kita supaya makanan kita itu ke tengah, nggak bisa. Itu harus digunakan, kita harus menggunakan tangan biar bisa makanan itu keluar. Nah, pada proses penyembuhan semalam, ada 2 cara metode pengobatan yang aku jalani ya kan. Pertama, berobat ke dokter syaraf, yang mana dikasih obat ya, banyak obatnya ya, dalam 2 minggu harus habis obat itu. Memang obat itu ngefek bagi saya ya kan. Ngefek dalam artian memang disuruh kita istirahat yang betul-betul mata ini nggak bisa dibuka lagi ketika obat itu diminum. Jadi obat itu diminum ketika sudah makan. Habis itu beberapa menit kemudian sudah merasa kita agak-agak ngantuk berat, dan sudah nggak sadarkan diri, dan bagaikan orang pingsan ya kan. Mama, ini. Iya. Siapa? Terus jadi mungkin yang aku berkonsultasi kepada dokter, hasilnya apa dok nama penyakit ini? Dibilang dokter adalah penyakit kelumpuhan saraf tepi yang berada di tepi kulit, di tepi kulit sini lah, saraf tepi, bagian tepi pokoknya, bukan saraf otak. Sebagian orang mengira kan, apalagi kalau kita jumpa sama orang, kita jumpa sama tetangga, bilangnya apa nggak stroke? Kalau stroke itu bu, bagian sini yang terkena ya. Jadi kalau stroke ya kita nggak bisa jalan dong separuh, kita nggak bisa dong tangannya gerak kan gitu. Kalau stroke yang diserang itu adalah saraf pusat, sedangkan kalau yang semalam itu kelumpuhan saraf tepi. Jadi bagian tepi aja yang diserang. Sebelah nggak bisa kedip tapi nggak bisa dengan cepat. Terus sebelah nggak bisa pun kita monyong ya kan. Sekarang pun dalam masa pemulihan ini ya, selama kurang lebih
3 minggu aku menjalani pengobatan. Alhamdulillahnya sekarang sudah bisa saya berkedip. Memang agak lambat sebelah sini, terus bisa ngangkat pipis sudah. Bisa senyum. Sebelumnya saya betul-betul tidak bisa senyum. Sudah nampak lesung pipit yang gak seberapa ini ya kan. Setelah itu monyong ya kan. Ya, masih mereng. Memang masih mereng ya kan. Padahal saya tuh hobi banget tuh seperti ini. Gak bisa dengan sempurna masihan dalam proses pemulihan. Dan yang kedua, metode pengobatan saya menjalani terapi. Saya ikut terapi tradisional yang ada di dekat rumah saya. Ada bisa disebut dia tukang pijat ya kan, tukang pijat yang khusus melayani orang-orang yang biasanya kena stroke, gangguan syaraf, pokoknya yang nggak bisa gerak tangannya, nggak bisa jalan dia. Kebanyakan memang sembuh kalau kusuk di situ ya kan. Jadi semalam saya mencoba kusuk ke sana. Memang yang sakit muka ya kan, yang sakit muka saya, nggak bisa bergerak itu muka saya, tapi saya dikusuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ya percaya nggak percaya ya kan, memang badan kita ini kan capek lelah ya kan, capek lelah, jadi butuh rileks badan. Nah ketika dikusuk itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan saya itu dirasa sama tukang pijatnya itu badan yang betul-betul masuk angin. Dari kepala sampai perut, yang terberat adalah perut. Nah memang secara kita logika, kita berpikir kenapa kok bisa di perut ya kan? Ya iyalah, karena memang pekerjaan saya memasak di malam hari di luar. Jadi di daerah yang saya tinggal ini adalah daerah dingin. Jadi angin itu mudah masuk ya kan, apalagi kita yang sudah mempunyai anak, sudah melahirkan, rentan akan masuk angin bagi mama-mama ya kan. Nah memang selama ini nggak saya rasa masuk angin itu. Jadi bertumpuk dia semua di semua badan ini, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kaki pun pegal, perut pun nyeri ya kan, nyeri stres perut lah kalau bisa dibilang stres perut ya kan. Hal terparah adalah di perut. Nah ketika dipijat bagian perut ya kan, memang ini harus dilakukan oleh yang ahli ya kan. Jadi semua keluar anginnya. Lidah saya ini pun mati separuh ya, lupa ngomongnya kan, lidah saya mati separuh. Saya nggak bisa ngerasa garam, rasa manis, rasa apapun di sebelah kiri sama yang bagian sini lah, pokoknya bagian kiri semua ini mati, nggak bisa. Itu nggak bisa ngerasakan garam, asin, pedas nggak tahu. Jadi cuma sebelah kanan yang bisa merasakan. Jadi kalau nyicipin apapun dari sebelah kanan. Padahal profesi saya adalah sebagai tukang masak. Saya berjualan rumah makan ya kan. Nah ketika dikusuk perut itu tadi rasanya lidah saya itu kayak disetrum-setrum gitu kan. Memang agak-agak mendingan, ngomong pun saya sudah mulai enak. Saya nggak bisa mengucapkan kalimat yang ada huruf P. Ini pun saya bilang P agak merah kan. P, bukan P yang normal orang kan bisa ditutup dia kayak gini bibirnya kan. Kalau saya P agak mereng. P. Nah, itu semalam P itu hampir ke B. Jadi saya ngomong 10 pun orang nggak dengar. Hah? Apa? Gitu. Jadi pun saya pun kesel, kenapa saya seperti ini. Orang pun saya ajak ngomong, selalu saya berulang-ulang saya ngomong, karena mereka rasa saya ngomong itu nggak jelas dengan kalimat-kalimat yang saya ucapkan. Nah habis itu dikasihnya sebuah ramuan dari tukang kusuk itu. Nah disuruh minum setiap malam sebelum tidur 1 kali selama 4 hari. Setelah 4 hari minum ramuan itu, suruh kembali lagi kusuk. Nah ketika kembali ke sana setelah 4 hari saya pijat ya kan,
Eh, Memang banyak perubahannya saya bisa ngomong agak cepat, sebelumnya saya ngomong itu lambat kayak orang stroke ya kan, ngomong kalimat apapun lambat. Nah ini uh, saya rasa sudah mendingan. Nah memang dua metode ini perlu dilakukan menurut saya ya kan, karena ini kan cocok-cocokan juga sih. Kepercayaan juga, saya percaya bakal sembuh gitu kan. Memang dari dokter pun disarankan untuk fisioterapi karena keadaan saya itu jauh dari Medan. Saya berada di kejauhan Medan ya kan. Bolak-balik fisio ke sana ke sini selama berapa hari dalam seminggu itu kan menurut saya itu nggak apa ya, nggak efisien. Jadi saya memilih jalur kusu di tukang pijat ya kan. Maksud saya kusu itu bahasa Medan adalah pijat ya kan. Nah, pijat tradisional terdekat di dekat area rumah saya, nggak sampai 1 kilo dari sini. Itulah 2 kali saya pijat, saya rasa saya sudah mulai baikan ya kan, sudah mulai baikan. Terus habis itu saya lanjutkan minum obat dari dokter itu. Dikasihnya anti radang, dikasihnya pereda nyeri, karena memang muka ini rasanya itu kayak ditumbuhi gitu, kayak kita habis ditonjok tapi nggak ada bekas tonjoknya, cuman ini kaku, kayak kita itu badan kita pegal-pegal itu ya, kayak gitu juga muka kita. Nah setelah saya minum obat itu, saya kusuk, saya rasa ada perubahan jadi lebih baik, lebih pulih ya kan, dengan keadaan saya sebelumnya yang saya makan pun tumpah-tumpah, minum tumpah-tumpah, mengunyah pun nggak bisa, merasa pun nggak bisa. Mulai saat ini, selama dari tanggal 16 sampai tanggal 7 Maret ini, saya merasa sudah lebih baik. Memang belum sempurna dalam penyembuhan ini. Memang kedip pun sudah bisalah tercepat. Sebelumnya saya karena nggak bisa kedip sebelah, jadi mata saya ini berair tapi nggak bisa kedip. Jadi terakhir saya harus mengucek mata saya gini, harus saya tutup dulu mata saya kayak gini, supaya bisa keluar air mata itu tadi. Terus kotoran-kotoran itu kan gampang masuk kalau kita kan melambat untuk berkedip, jadi agak-agak payah, kita harus mengeluarkan itu pakai tisu pelan-pelan. Kondisi saya kan sehari-hari memakai kacamata ya kan, meskipun pakai kacamata pun angin itu kan masih masuk sih dari jalur-jalur pinggir sih, seperti ya, pinggir-pinggir ini ya kan, masuk perih gitu rasanya. Makanya hal berat lah rasa saya ketika saya berada di fase kritis ya, dan setelah berobat pun saya sudah melewati masa kritis itu. Sekarang saya jauh lebih baik, jauh lebih merasa lebih baik ya kan. Dan semoga cepat pulih total, bisa saya tersenyum dengan lebar. Memang sekarang udah bisa senyum meskipun agak mereng ya. Ini agak belum bisa diangkat ya dengan sempurna, nggak seperti yang sebelah kanan ya kan. Tapi tetap semangat, saya yakin saya sembuh, dan ini harus yakin pengobatan itu dan penyakit ini adalah sebuah cobaan yang harus dijalani, yang harus dinikmati dan harus disyukuri. Jangan suuzon, karena omongan orang-orang itu banyak bilang kamu mungkin kena guna-guna, kamu mungkin kena incu. Kalau bahasa karonya, incu itu adalah guna-guna ya kan, yang digunai orang. Karena posisi saya memang jualan rumah makan ya kan, mungkin kamu kena incu, mungkin kamu kena apa, guna-guna orang nggak suka sama kamu. Enggak, insya Allah tidak. Saya yakin ini memang kelumpuhan syaraf ini pasca herpes ya kan. Herpes itu kan dari virus herpes zoster ya kan, virus yang menyerang di saraf tepi, sehingga sebelah sini dan sini serta lidah tidak bisa merasakan, nggak bisa bergerak ya kan. Nah, itulah
penyebab dari utama adalah virus secara medis. Kalau kita percaya tahayul, ya insya Allah jangan kita percaya seperti itu. Kita jalani, kita syukuri penyakit ini. Mungkin ini adalah peringatan, mungkin ini adalah cobaan. Jadi kita harus menjalaninya dengan semangat. Saya tetap semangat kok. Saya yakin pasti sembuh dengan penyakit saya ini. Terima kasih.